Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1031 sampai 1035. 22 Maret 1937. Hari ini, sementara aku bercakap-cakap dengan seseorang, aku menyadari bahwa dalam roh ia sangat menderita. Meskipun secara lahiriah ia berpura-pura sangat bahagia dan sama sekali tidak menderita. Aku merasa mendapat ilham untuk memberitahukan kepadanya bahwa apa yang mengganggu hatinya adalah suatu godaan. Ketika aku mengungkapkan kepadanya apa yang sedang menyiksa dirinya, mendadak ia mengucurkan air mata, dan ia menceritakan kepadaku bahwa ia ingin bertemu dengan aku, justru untuk mengungkapkan masalah itu kepadaku. Sebab ia merasa hal itu akan meringankan penderitaannya. Penderitaan itu sedemikian rupa beratnya, sehingga di satu pihak jiwa itu ditarik oleh rahmat Allah, tetapi di lain pihak ia ditarik oleh dunia. Ia mengalami pergulatan yang mengerikan, yang membuat ia sampai menangis seperti seorang anak kecil. Tetapi kemudian ia pergi dengan hati teduh dan damai. Dalam misa kudus, aku melihat Tuhan Yesus dipaku pada salib di tengah siksaan-siksaan yang keji. Suatu rintihan lembut keluar dari hatinya. Tidak lama kemudian ia berkata, Aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Tolonglah aku, putriku, menyelamatkan jiwa-jiwa. Padukanlah penderitaan-penderitaanmu dengan sengsaraku, dan persembahkanlah semua itu kepada Bapa Surgawi untuk keselamatan orang-orang berdosa. Ketika aku menyadari bahwa beban itu melampaui kekuatanku, tanpa mempertimbangkan, menganalisis, atau menyelidikinya, seperti seorang anak, aku lari kepada hati Yesus dan hanya mengucapkan sepatah kata kepadanya, Engkau dapat melakukan segala sesuatu. Kemudian aku diam, sebab aku tahu Yesus sendiri akan campur tangan dalam masalah ini. Dan untuk aku sendiri, daripada menyiksa diri, aku menggunakan waktuku untuk mencintai Dia. Senin dalam Pekan Suci. Aku minta kepada Tuhan supaya mengizinkan aku ambil bagian dalam sengsaranya yang pedih, supaya aku dapat merasakan sengsaranya yang pahit itu dalam jiwa dan raga, sampai sebatas yang bisa ditanggung oleh ciptaan. Aku minta agar boleh merasakan semua kepahitan, sejauh itu mungkin. Dan Tuhan menjawab bahwa Ia akan memberikan rahmat ini kepadaku, dan bahwa pada hari Kamis, sesudah Komuni Kudus, Ia akan memberikannya secara istimewa. Petang ini, seorang laki-laki muda sedang menghadapi ajal. Ia sangat menderita. Untuk intensi ini,
aku mulai mendaras korongka yang telah diajarkan Tuhan kepadaku. Aku mendarasnya sampai selesai, tetapi sakratul maut itu terus berlanjut. Aku ingin memulai litani orang kudus, tetapi tiba-tiba aku mendengar suara, "Daraskanlah koronka itu." Aku paham bahwa jiwa itu membutuhkan bantuan doa dan kerahiman khusus. Maka aku mengurung diri di kamarku dan meniarap di depan Allah, serta memohon kerahiman untuk jiwa itu. Tiba-tiba aku merasakan keagungan Allah yang mulia dan keadilannya yang besar. Aku gemetar ketakutan, tetapi tidak berhenti memohon kerahiman Tuhan bagi jiwa itu. Kemudian aku melepaskan salib yang tergantung di dadaku, salib yang telah kuterima ketika aku mengikrarkan kaul-kaulku. Dan aku meletakkannya pada dada orang yang menghadapi ajal itu, dan berkata kepada Tuhan, "Yesus, pandanglah jiwa ini dengan cinta yang sama, dengan cintamu ketika Engkau memandang persembahanku pada hari kaul kekalku, dan dengan jaminan janji yang Engkau sampaikan kepadaku dalam kaitan dengan orang yang menghadapi ajal dan mereka yang akan menyerukan kerahiman-Mu atas mereka. Berilah orang ini rahmat untuk mati bahagia. Penderitaannya serta-merta berhenti, dan ia meninggal dengan damai." Oh, betapa kita harus banyak berdoa untuk orang yang menghadapi ajal. Marilah kita memanfaatkan kerahiman sementara masih ada waktu untuk kerahiman. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.